Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir di. Kita mulai ya kuliahnya. Kemarin kita sudah diskusi ya. Kita sudah belajar tentang pautan ya, linkage seks. Jadi gen-gen yang terpaut dengan seks ya. Kemarin baru ini ya, X ya, terpaut seks X. Oke, saya lanjutin untuk ini sedikit ya yang nerusin kemarin. Dan ini nanti tentang kromosom. Ya, jadi ini karena kemarin saya posisi di Semarang mau ke Bogor, nah ini ke Bogor ini mau ke Samarang nih. Jadi nanti juga ini habis siang ini soalnya mau ada akreditasi biotek dan saya harus datang. Oke, kita mulai aja. Untuk kemarin sudah ini ya tentang, sudah kelihatan filenya? Sudah, Bu. Jadi kemarin terkait dengan seks yang X ya, X-sex, jadi X-linkage resesif, yang karier mothernya ya, ini ya kemarin ya, udah hemofili, kemudian anodontia, udah red green line kemarin ya, buta warna. Ini kan yang terkait dengan sex linkage X. Jadi biasanya ibunya itu hanya karier pembawa. Jadi nah itu yang kena, itu yang affect itu biasanya sonnya ini ya, laki-lakinya ya. Jadi ini normal, tapi ibunya ini punya bawa karier ya, bawa gen, misalnya gen hemofili. Nanti setelah disilangkan nanti didapat anaknya yang laki-laki yang kena. Ini bisa seperti dilakukan juga sebagai pedigree chart seperti ini. Kalau perkawinan dengan 5 anak misalnya, 2 perempuan kemudian 3 laki-laki, ini bisa dilihat ya. Kalau laki-laki normal, laki-laki itu kotak polos ini. Kalau sama yang terdampak atau yang affected yang kena itu yang warna. Kemudian ini normal, female, bulat, ini yang kena ada arsirannya ya. Ini perkawinan, ke sini itu semakin yang tua, ke sini yang muda ya. Ini pedigree. Nah ini tidak hanya yang ini yang dominan, kemudian kalau ini misalnya ada yang carrier ya, carrier itu seperti ini ya, ini unaffected tapi dia carrier ya. Tapi kalau yang kotak gini yang kena ya, yang menderita atau ya tadi yang misalnya buta warna.
Kalau ini ibunya yang pembawa sifat buta warna ini juga ya. Jadi biasanya wanita itu beret, tapi yang kena yang laki, karena X-nya laki-laki cuma satu. Kalau wanita ada dua, jadi misalnya satu ya membawa aja ya, X-linked relationship. Ini bisa dilihat dari diagram pedigree ini untuk hemofili pada keluarga kerajaan di Eropa ya. Ini bisa di runut ya. Nah, ini kalau kerajaan itu silsilah sampai keturunan ke-7 itu masih diketahui. Kalau kita keturunan ke-4 aja udah tidak tahu kadang. Cuma sampai mbah saja gitu, mbah-mbah yang ini udah enggak tahu. Ini kalau kerajaan masih karena terdokumentasi dengan baik ya. Ini sebenarnya dilakukan ini persilangannya. Laki-laki gigi coklat menikah dengan perempuan gigi normal, maka semua anak perempuannya gigi coklat, sedang anak laki-lakinya gigi normal. Ini bisa dibuat. Kemudian rangkai kelamin pada hewan. Jadi itu pada masa rangkai kelamin pada hewan biasanya warna kucing dengan bulu kucing ya, dengan B untuk gen warna hitam, B kecil gen warna kuning, B besar B kecil gen kucing belang 3 kaliko warna hitam kuning putih. Kemudian kucing jantan warna hitam dikawinkan dengan kucing betina kuning, maka anaknya gimana? Nah, ini bisa nanti didapat heterosigot ya, kucing kaliko. Jadi kalau B itu kan warna hitam, B besar. Ini jarang yang kaliko itu yang jantan ya. Kucing jantan warna hitam kawin dengan kucing betina warna kuning. Jadi warna kuning, gen warna kuning, kecil ya, X kecil, kemudian warna kulit yang jantan itu B besar, X B besar, kemudian Y nanti kan kalau yang betina berarti bisa apa? Ini sebaiknya juga kalian mengerjakan ya. Kalau kucing jantan itu apa? X B besar Y dikawinkan dengan X B kecil, nanti kan bisa X B besar X B kecil atau X B kecil Y ya. Jadi kalau B besar B kecil itu hanya ada di betina ya. Jadi karena B besar B kecil ini yang menyebabkan kaliko, kan X-nya ada 2. Sifat yang diatur oleh gen resesif terpaut seks biasanya sifat itu lebih sering muncul pada individu jantan, ya. Bukan betina. Sifat itu bisa muncul pada betina jika muncul pada parental jantan. Jadi kalau bisa di betina jika muncul pada parental jantan. Jadi kalau laki-laki sama wanitanya ada gitu ya gen itu, bisa jadi wanitanya misalnya X
lain itu XB ya, XB kecil, B kecil dari laki-laki yang buta warna dengan wanita yang karir buta warna. Jadi sifat itu jarang muncul pada parental jantan dan anaknya jantan dan anak jantan sekaligus, kecuali jika betinanya heterozigot. Ya, makanya tadi kalau betinanya heterozigot. Sifat yang diatur gen dominan terpaut seks biasanya ditemukan lebih sering pada betina. Ya, kalau yang tadi ini ya, ditemukan pada seluruh keturunan betina jika parental jantannya menunjukkan sifat itu. Tidak diteruskan ke anak jantan dari parental betina yang tidak menunjukkan sifat itu. Ini contohnya tadi ini ya, pada Calico tadi. Kemudian tadi untuk seks kromosom terpaut X. Sekarang kalian bisa ya baca buku genetika untuk S1, sarjana S1, buku Suryo. Ya. Kemudian gen yang terangkai pada kromosom Y. Kromosom Y hanya dipunyai laki-laki sehingga hanya diwariskan pada keturunan laki-laki saja. Jadi karena ini terpautnya di kromosom Y, jadi wanita nggak bisa dapat ini terekspresi di wanita ya. Misalnya hipertrikosis karena gen resesif H pada kromosom Y. Ini hipertrikosis. Ya, jadi banyak sekali bulu-bulu ini di telinga-telinga gini ya. Hipertrikosis. Pewarisan rangkai Y pada umumnya kromosom Y hanya sedikit sekali mengandung gen yang aktif ya, kromosom Y. Jumlah yang sangat sedikit ini dimungkinkan oleh sulitnya menemukan alel mutan pada gen rangkai Y yang dapat menghasilkan fenotip normal. Jadi, alel mutannya itu jarang ditemukan sehingga karena kita mendeteksi keberadaan gen itu karena kalau tahu ada yang abnormal. Biasanya suatu gen dapat dideteksi keberadaannya apabila adalah dihasilkannya gen abnormal. Oleh karena fenotip abnormal yang disebabkan oleh gen rangkai Y jumlahnya sangat sedikit, maka gen rangkai Y diduga merupakan gen yang sangat stabil. Gen rangkai Y jelas tidak mungkin diekspresikan pada individu betina atau wanita. Sehingga gen ini disebut juga gen Hollandrick. Gen Hollandrick ya. Contoh gen Hollandrick pada manusia adalah H, G dengan alelnya H kecil, G kecil yang menyebabkan bulu kasar dan panjang. H besar dan T dengan alelnya H kecil, T kecil yang menyebabkan pertumbuhan bulu panjang di sekitar telinga tadi ya, trikosis. Dan WT, W besar dan T kecil dengan alelnya W kecil, T kecil yang menyebabkan abnormal kulit pada jari. Ini hanya ditemukan pada abnormal ini pada laki-laki. Kemudian sex influence gen-gen yang dipengaruhi seks. Jadi sifat-sifat yang terpengaruh seks. Gen-gen yang mempengaruhi sifat terpengaruh seks pada autosom, ekspresinya pada laki-laki dan wanita berbeda ya, tadi ya. Karena perbedaan jadi sama-sama ya yang pada autosom ya ini ya, sifat yang terpengaruh seks pada autosom. Ekspresinya pada laki-laki dan wanita berbeda karena perbedaan internal yang disebabkan perbedaan hormon seks. Gen yang dipengaruhi oleh jenis kelamin, contohnya kepala botak dan panjang jari telunjuk, ini menunjukkan hal yang berbeda. Misalnya genotip B besar B kecil itu ini kok belum ya? Kok belum lengkap sebentar. Ini karena di sebentar ini sebenarnya di wanitanya ada ini. Kok enggak kelihatan ini diganti backgroundnya jadi hilang.
Jadi oh gini ding, sorry ini gini. Nah, sorry pantesan kok tadi. Nah, jadi genotip B besar itu terekspresinya untuk laki-laki dan perempuan itu akan berbeda ya. Maksudnya gen botak itu. Kalau B besar laki-laki sama perempuan sama-sama botak. Ya, tapi kalau B besar B kecil, kalau laki-laki B besar B kecil itu botak, tapi kalau perempuan normal. B kecil itu normal semuanya. Jadi laki-laki kepala botak, oh ini contohnya, nanti kalian bisa ini kerjakan ya. Tapi kayaknya nanti masih ada kromosom juga. Nanti bisa buat tugas saja. Laki-laki kepala botak kawin dengan perempuan tidak botak, keduanya homozigot. Jadi kalau yang homozigot berarti B besar, B kecil ya. Ini bagaimana? Nanti ekspresi untuk laki-laki dan wanita akan berbeda ya. Kemudian genotip, misalnya panjang jari telunjuk. Wah ini kok berubah. Ya. Jadi jari telunjuknya ini panjang itu biasanya wanita ya. Kalau T besar itu semuanya pendek. Tapi T besar T kecil kalau yang perempuan itu panjang, kalau laki-laki pendek. Kalau T kecil semuanya panjang. Beda sama ini kan yang terus ini yang dominannya, ini yang resesifnya ya. Yang sama gitu ya. Jadi yang terkait seks itu self yang dipengaruhi seks. Jadi gen yang dipengaruhi seks itu menunjukkan perbedaan antara laki-laki dan perempuan untuk ekspresinya. Kemudian gen yang sifatnya terbatas seks, jadi pada kelamin tertentu ya. Jadi misalnya gen autosomal yang terekspresi pada salah satu jenis kelamin. Misalnya produksi susu pada sapi betina dengan jantan akan berbeda ya. Produksi bulu jantan. Bulu jantan itu yang ekornya yang bagus itu ya, kayak bulu jantan. Namanya cock feathering ya. Ayam memiliki gen resesif bagi produksi bulu ayam jantan, cock feathering. Atau yang misalnya pada laki-laki sama perempuan kan ada dikenal tanda kelamin sekunder ya. Kalau laki-laki apa? Ada kumis, janggut, suara besar gitu ya. Tapi kalau perempuan ada payudaranya gitu ya. Sama-sama ada gennya gitu sebenarnya, tapi yang terekspresi itu mana gitu ya. Misalnya kalau wanita ya, misalnya ekspresi misalnya payudara misalnya yang terekspresi gen pada wanita ya, tidak pada laki-laki itu. Walaupun bisa gitu ya, makanya itu hanya kelainan. Nah, kemudian atau gen sekunder yang lainnya wanita yang berkumis gitu ya. Itu kan jadi pengaruhnya akan berbeda untuk laki-laki dan perempuan ya. Yang misalnya H besar
Ini pada jantan itu bulu ayam betina. Walaupun jantan, tapi kalau dia H besar, ya bulu ayamnya bulu ayam betina, H besar H kecil sama. Tapi kalau H kecil-kecil itu bulu ayam jantan. Tapi kalau di wanita itu tidak terekspresi. Akan berbeda dengan yang ini ya, jari telunjuk tadi ya. Ini lebih terekspresi ke misalnya wanita, tapi kalau ini ya wanita sendiri, pria sendiri, tapi ada gennya gitu ya. Misalnya seperti ini. Tadi ya, kalau H besar itu jantan itu bulunya tetap seperti ini ya, kayak bulu betina gini. Tapi kalau H kecil ini bulunya bisa bagus gini ya, panjang. Itu juga ada kupu jantan, kupu betina itu yang berdasarkan warna itu juga agak beda. Dan terakhir tentang pembalikan seks. Jadi sejumlah ayam betina ZW, kalau kita betina itu kan XX ya. Kalau ini ayam betina itu ZW. Jadi yang beda malah yang ayamnya ya. Kalau ZZ malah yang jantannya ya. ZW yang telah bertelur dapat berubah seksual sekunder, bertaji dan berkokok, berbulu jantan akibat penyakit yang mengakibatkan ovarium rusak sehingga telah terdapat hormon seks sehingga tidak terdapat hormon seks betinanya. Jaringan testikular yang rudimenter berproliferasi. Jadi bisa terjadi pembalikan seks sehingga dia menjadi jantan, tapi secara genesis tetap ZW, tetap betina. Ini lanjutnya itu pautan yang lain, nanti kuliah cuma sampai di sini ya, yang pautan seks linkage itu. Nanti saya penggal dulu karena terkait dengan pautan yang lain ya. Ini kuliah yang kemarin ya, yang melengkapi kemarin. Oke, ada yang didiskusikan, ditanyakan? Kalian sambil ini ya nanti baca buku ya, di buku Suryo, di buku Suryo Genetika atau buku apalah genetika ya, ada ini semua. Oke. Iya, Bu. Selanjutnya untuk kuliah selanjutnya ini tentang kromosom dan abrasi kromosom. Oh ya, untuk tugas ini minggu ini sepertinya saya belum bisa konsen di sini ya di kuliah karena banyak urusan akreditasi yang belum selesai. Ini dalam seminggu ini jadi belum ada tugas deh ya, dan saya belum melengkapi semua ini. Nanti kalian untuk evaluasinya nanti tugas minggu depannya ya. Baik, Bu. Bentar. Oke, yang PPT saya sudah terlihat? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Oke. Tentang kromosom. Ini sebenarnya Sudah, juga di Bu. SMA kalian pasti sudah ini ya, ada ini kromosom ya, kromosom
Jadi apa? Kromosom itu berasal dari kata krom, warna, soma, tubuh. Karena sifatnya mudah mengikat warna. Ini kalau proses pewarnaan pakai fish yaitu bisa itu kelihatan kromosom juga waktu kalian praktikum genetika itu ya, itu kan RTOC ini apa itu, kan bisa itu diwarnai gitu ya. Kromosom bisa menyerap warna gitu ya, jelas gitu ya. Tiap kromosom terdiri atas satu molekul DNA yang sangat panjang dan protein-protein yang terasosiasi dengan DNA tersebut, protein histone. Terdapat dalam nukleus atau inti sel, ya kalau yang ada membran inti selnya nanti kelihatan ya, waktu proses mitosis, meiosis itu ya, pergerakan kromosom kelihatan nanti di waktu praktikum sudah ya, praktikum Bang Merah itu ya. Kan jelas ya. Kemudian terlihat jelas saat sel membelah ini ya, karena menebal, kemudian pindah dari fase 1 ke fase berikutnya gitu ya, untuk pembelahan sel. Jadi jelas jumlah kromosom itu satu organisme itu lama-lama mutasi yang akhirnya menyebabkan hal yang berbeda itu. Jadi itu pernah ada itu untuk gandum gitu ya. Gandum yang liar dulu itu enggak sama dengan gandum yang sekarang gitu. Sebentar saya di WA ini sebentar. Aduh sebentar ya, ini kok ada yang telepon dari yang untuk memberikan akreditasi sebentar. Memberi ini dari stakeholder sebentar. Mohon maaf ya, nanti kalau ada telepon saya angkat telepon dulu ya. Iya Bu, tidak apa-apa. Oke, saya lanjutin. Ini Baik, orangnya udah minta. Tapi sudah saya iyani tapi belum ditelepon. Oke. Tentang kromosom. Ini ya, sel, tadi kan di dalam sel ya. Sel, kemudian ini ada inti selnya. Inti sel, kemudian di dalamnya ada kromosom ya. Kromosom dari bagian kromosom itu ada untaian DNA, adalah merupakan untaian DNA ya. Kromosom terdiri dari untaian DNA dan protein ya. Terasosiasi dengan DNA, protein-protein DNA. Jadi enggak hanya DNA aja, di situ ada protein histone ya. Jadi sangat ini kompleks ya. Bentar.
Oke, kita terusin lagi. Iya, kromosom itu kan DNA ya, DNA yang dipintal dengan protein histon yang bulat kemudian menjadi nukleosom. Jadi nukleotid ya yang sama histon jadi nukleosom, kemudian dipintal jadi selenoid. Jadi kayak lingkaran-lingkaran selenoid, kemudian menjadi benang kromatin dan benang kromatin ini yang bisa kalau terduplikasi menjadi kromosom. Struktur kromosom. Kromosom pada kromosom yang belum mengalami penggandaan itu cuma satu aja gitu ya, satu uliran itu. Itu tapi walaupun satu itu isinya gen-gen banyak ya, banyak sekali gen gitu ya. Struktur kromosom berupa satu lengan panjang saja. Apabila kromosom telah mengalami penggandaan pada tahap profase, struktur kromosom yang tadinya satu lengan saja akan mengganda menjadi dua lengan yang menyatu di bagian tengahnya ada sentromer. Ini ya. Jadi awalnya kan cuma satu ini. Nah, terus tengahnya ada sentromer begini kan. Ini kromosom yang homolog. Ini yang kuning misalnya dari betina, yang orange dari jantan gitu ya. Nah, ini kalau diploid ya. Terus kemudian mengalami replikasi seperti ini kalau proses profase. Nah, kalau yang namanya sister kromatid, jadi kromatid saudaranya ya, ini yang ini. Tapi kalau homolog yang kromosom yang seperti ini. Kalau homolog itu tidak mesti isinya sama ya. Nah, jadi kadang karena satu dari ibu, satu bapak kan beda ya. Nah, tapi ini dalam satu diploid ya. Ini. Kromosom
akan mengganda menjadi 2 lengan yang menyatu di bagian tengahnya sentromer tadi ya. Kemudian tiap lengan disebut kromatid. Dan kromatid satu lagi yang menyatu dengannya disebut sister kromatid. Kromatid saudara atau kromatid kembaran. Ini ya. Ini kromosom, ini sister kromatid, ada synaptonenal kompleks dalamnya, kemudian kinetochore, sentromer, homolog kromosom. Ini bagian-bagiannya nanti bisa dicek juga di buku Suryo. Buku Suryo itu lengkap itu untuk genetika ya. Murah kok belinya kok ya. Beli aja paling berapa, nggak sampai 50.000, nggak nyampe ya. Itu lebih enak daripada kamu baca ini PPT yang kadang kurang ya buku genetika Suryo. Murah, kalau edisi yang kertas buram lebih murah lagi. Pokoknya murah banget kok. Daripada pulsa kalian itu lebih murah ini. Kemudian sentromer bagian yang menyempit ya, yang di tengah itu membagi kromosom menjadi 2 lengan. Nah, ini bisa menyebabkan perbedaan morfologi kromosomnya. Ada yang metasentris, submetasentris, akrosentris, kemudian telosentris. Kalau metasentris itu agak di tengah, jadi karena di tengah itu jadi kayak V, huruf V. Kalau submetasentris agak ke ujung, jadi seperti huruf J. Akrosentris itu bentuk kromosom lurus batang, satu lengan pendek, sedikit aja gitu ya. Telosentris itu sentromernya di ujung ini, bentuk ini, dan biasanya kromosom ini manusia tidak punya yang model seperti ini. Nah, ini sentromer di ujung ini telosentris, not in human ada, yang ada yang seperti ini, gini ya. Nah, ini nanti kalau pas praktikum karyotype udah praktikum belum? Sudah, Ibu. Sudah, Ya Ibu. kan ini toh ngukur ini toh panjang ini. Iya. Iya, ngukur panjang lengannya. Oke. Kemudian tipe kromosom, ada autosom, ada seks kromosom, ada yang 4 autosom atau 2 pasang. Ini yang tidak terkait seks ya. Jadi laki-laki betina sama, tapi beda dengan yang seks krom yang hanya 1 pasang atau 2 ya, X dan Y. Ini laki-laki dan perempuan beda. Ini ya. Jadi kalau dilihat Y itu kan kecil nih ya, kromosom Y. Artinya yang kromosom yang wanitanya di sini ini lebih banyak ya. Biasanya ya jadi ya sifatnya ya ada di sini ya, karena mempengaruhi ya. Dan ini biasanya terkait hanya sifat laki-laki yang ada di sini ya, ada gen-gen yang berbeda. Karyotype seperti ini. Ini biasanya didapat waktu pembelahan sel yang metafase gitu ya, yang semuanya ada di tengah. Kemudian bisa diketahui ya, tinggal diatur seperti ini, diukur karyotype. Nah, kromosom itu bisa rusak atau mengalami abrasi yang karena terjadi perubahan. Abrasi kromosom ini perubahan yang terjadi pada jumlah dan susunan kromosom. Dalam sel yang diakibatkan adanya kehilangan, pengaturan kembali bahan genetik atau duplikasi. Perubahan ini dapat menyebabkan perubahan ciri secara turun-temurun ya, karena yang berubah kromosom. Beda kalau hanya
urutan DNA-nya, urutan misalnya A, G, T, C yang hanya sedikit dan kalau itu, perubahannya yang nggak berarti. Kalau yang berarti yang menyebabkan, satu kode aja A jadi T gitu misalnya menjadi beda, protein yang dihasilkan juga menyebabkan kelainan juga. Tetapi kalau, kromosom, itu kan membawa banyak gen di situ, bisa sangat berubah ya, dan itu diturunkan gitu. Perubahan ini, dapat menyebabkan perubahan ciri secara turun-temurun. Hingga saat ini diketahui adanya 2 macam abrasi kromosom, abrasi jumlah sama susunannya. Apa ya? Halo? Bisa kedengeran? Ya, bisa Oh, Bu, oke. bisa Oke. terdengar. Hingga saat ini diketahui adanya 2 macam abrasi kromosom, abrasi jumlah, abrasi yaitu perubahan itu ya, karena dan susunannya. Atau, perubahannya ini bisa karena jumlahnya misalnya aneuploidy. Jadi jika bertambah atau berkurang satu atau beberapa kromosom tertentu dibandingkan dengan jumlah kromosom pada diploid pada individu. Aneuploidy bisa, bertambah atau berkurang ya. Ada banyaknya, macamnya ada sindrom Turner, ini bersimbol X0. Jadi kalau kurang satu berarti berapa jumlahnya? Halo? Kalau jumlah, kromosom manusia berapa tadi? 46 Bu. 46, kalau kurang satu jadinya? Berarti 4? 45. Kurang 45. Iya, kurang 1 kan 2N plus min 1. Ya. Nah, ini pada pada kromosom ini, pada kromosom kelamin. Ya, ini bisa menyebabkan sindrom Turner. Ini kelainan pada susunan kromosom yang kehilangan sebuah kromosom X. Ya. Hingga menjadi 45 kromosom. Biasanya kalau X0 itu wanita, nampaknya seperti normal tapi orangnya tubuhnya pendek, dada lebar, kemudian ya, payudara tidak tumbuh gitu ya. Sehingga, steril juga itu, sehingga ya ada kelainan-kelainan itu. Biasanya intelijensianya kurang juga. Kemudian sindrom Klinefelter, ini berarti kalau tambah berarti jadi berapa? 47, ya kan? 47 kromosom, ini ada yang XXY, ini merupakan trisomi. Pada manusia yang mempunyai fenotip laki-laki. Jadi nambahnya, X-nya tambah. Biasanya X yang tadi harusnya masuk ke X0 ke sindrom Turner itu, tapi masuk ke sini, jadi malah nambah XXY. Ini, yang mempunyai fenotip laki-laki tetapi memperlihatkan tanda-tanda seperti perempuan gitu. Jadi walaupun laki-laki kadang payudara nampak mulai membesar gitu. Kemudian ya hampir kayak perempuan jadinya, mandul, intelijensi kurang juga. Kemudian ada sindrom Down, ini, pada autosom tapi ini ya, trisominya pada autosom ke-21. Atau sindrom Edward, trisomi pada autosom ke-18.
Dan sindrom patah merupakan trisomi pada autosom ke-13. Ini nanti dicari itu ininya apa? Ciri-cirinya. Ada itu dulu. Bentar lagi. Saya lanjutin. Masih dengar suara saya? Masih, Ibu. Oke. Selanjutnya aneuploidi, terus kemudian monoploidi, jadi juga haploidi jika individu hanya mengandung jumlah N kromosom. Monoploidi sering dijumpai pada ganggang serta lumut dan jarang ditemukan pada hewan, kecuali pada lebah madu jantan yang terbentuk secara parthenogenesis. Jadi pada ganggang itu hanya kadang lumut itu hanya satu aja selama periode tubuhnya. Hidupnya itu dia monoploidi itu satu aja, jadi enggak ada perkawinan. Kemudian poliploidi itu jika jumlah kromosom digandakan pada jumlah genom lebih besar, jadi 2N, 3N, jadi kromosomnya itu banyak, sampai 4N dan seterusnya. Ini disengaja seringnya. Poliploidi memiliki ukuran tubuh besar yang lebih besar daripada individu normal, tetapi kurang mampu bertahan hidup. Poliploidi buatan dapat dilakukan dengan meniru yang terjadi di alam atau dengan menggunakan mutagen. Misalnya tambah kolsisin adalah mutagen yang umum dipakai untuk keperluan ini. Efeknya diketahui dan aplikasinya mudah.
Penggunaan berisiko tinggi karena kolsisin sangat karsinogenik. Jadi kalian kalau kerja dengan kolsisin ya, itu juga harus hati-hati ya, pakai sarung tangan. Ini yang biasa biji-biji itu ya, kayak buah jadi tanpa biji gitu ya. Ini ya yang menjadi 4N gitu ya. Kolsisin ditaruh situ sehingga menyebabkan buah yang lebih besar gitu. Terus kemudian juga menyebabkan yang tanpa biji gitu ya. Itu tentang jumlah ya, abrasi jumlah. Kemudian abrasi struktur kromosom. Struktur kromosom bisa mengalami delesi, patah, ya jadi satu segmen hilang gitu. Atau duplikasi, malah terjadi penggandaan dari segmen yang lain mengganda gitu. Inversi adalah terpotongnya satu segmen dari kromosom kemudian terpasang kembali, tetapi misalnya terbalik. Ini juga bisa menyebabkan masalah ya, seperti ini ya. Lesi misalnya ini hilang yang warna biru mudanya ini, jadi sedikit ya, pasti banyak ini gen yang hilang, menyebabkan masalah gitu. Kemudian juga ini misalnya duplikasi, kemudian insersi ketambahan ini, jadi bisa. Inversi terjadi pembalikan atau translokasi ya, misalnya seperti ini, punya di sini pindah ke sini. Nah ini bisa ada perubahan ya, perubahan. Translokasi atau transformasi perpindahan adalah terjadi jika suatu segmen dari satu kromosom pindah dan menyambung atau tersisip pada non-homolog lain. Ini nanti ada pindah silang dan sebagainya ya. Translokasi ini disebut dengan translokasi interkromosomal. Jika pindah tempat pada kromosom yang sama disebut translokasi intrakromosomal. Akibat translokasi adalah gen-gen yang mengalami perubahan urutannya. Translokasi resiprokal jika terjadi pertukaran antara dua segmen kromosom yang non-homolog. Translokasi reversi jika seluruh lengan dari kromosom pindah melekat di ujung kromosom. Jadi translokasi itu bisa nanti bermacam-macam gitu ya. Dan jelas ada perbedaan dari kromosom ini ke sini. Kemudian abrasi kromosom dan tumor ini dapat menyebabkan tumor ya. Ini contoh-contoh abrasi yang menyebabkan kelainan ya. Misalnya Burkitt limfoma adalah penyakit tumor yang diinduksi oleh virus yang merusak sistem imun sel B. Kurang dari 90% pasien mengalami translokasi resiprok penyakit ini. Jadi kromosomnya mengalami translokasi. Kemudian kromosom Philadelphia adalah penyakit yang disebabkan oleh leukemia mielogen kronis terhadap pasien yang mengalami translokasi resiprok juga. Kemudian retinoblastoma terjadi delesi pada suatu pita segmen. Jadi kayak kanker retina ya, jadi jadinya nanti buta gitu ya. Ini karena ada delesi atau hilangnya segmen ya, pita segmen. Teknik abrasi kromosom dan amniocentesis. Teknik untuk mendeteksi abrasi kromosom, ada masalah dengan kromosom. Ini sel-sel jaringan apapun yang dapat diinduksi mengalami mitosis, dapat dibuat preparat untuk keperluan analisis kromosom. Yang banyak digunakan adalah darah untuk melihatnya. Kelainan genetik dapat dideteksi pada fetus yang sedang berkembang in utero. Jadi di dalam ovarium itu kan fetusnya berkembang ya. Ini bisa mengambil amniosentesisnya, cairan yang ada situ, atau pilus korionnya, ada sel-sel yang di situ ya, pilus korion diambil untuk melihat ada tidaknya kelainan. Amniocentesis
Fetus berkembang di dalam kantong amnion yang berisi cairan amnion. Cairan ini mengandung sel-sel yang terlepas dari kulit fetus. Dengan alat suntik bisa diambil ya, disedot gitu, cairan diambil, dibuat kultur jaringan. Tapi ya ini ya kasihan ibunya ya harus mengalami seperti ini, harus disuntik gitu waktu di ini kandungannya. Untuk mengambilnya kan harus disuntik, jadi kan kandungan perutnya disuntik gitu. Saya nggak bisa bayangin. Dari hasil kultur ini dibuat karyotype dan dilakukan analisis kromosom apakah fetus mengalami kelainan kromosom. Kemudian teknik sampling Phylus chorion. Teknik ini dapat dilakukan pada usia kehamilan antara 8 sampai 12 minggu. Dan ini sangat menguntungkan. Jaringan chorion berasal dari fetus, ya, jaringan yang ada di fetus itu. Kedua teknik ini digunakan untuk melihat kelainan metabolisme berlatar belakang mutasi gen atau DNA yang menyebabkan defisiensi suatu enzim. Jadi ini bisa diambil cairannya, amniosentesisnya atau chorion atau sel-sel yang ada di sini atau yang ini ya. Ini bisa untuk melihat adanya kelainan pada anak. Ini yang translokasi atau ini ada salah satunya ada pindah silang crossing. Adalah pertukaran segmen dari non-sister kromatid. Kalau yang gini kan sister, kalau ini ke sini ya, yang warna berbeda ini jadi non-sister kromatid. Peristiwa ini berlangsung pada meiosis pertama akhir bab 1 pada saat kromosom telah mengganda menjadi 2 kromatid. Titik kontak dari kromosom yang bersentuhan disebut dengan kiasma. Ini jadi titik-titik ini kiasma ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang abrasi kromosom. Nanti kalian juga bisa nih dibaca. Coba kalian untuk tugasnya ya, untuk tugas baca ya, buku Surya. Kalian baca, semoga sama lah bukunya ya. Itu ada penentuan jenis kelamin, halaman 163, nanti bisa sampai 183 ini. Ada yang punya bukunya Suryo? Di perpus, waduh kalian belum ke perpus ya. Waduh, banyak sebenarnya di perpusnya. Ya, atau kalian cari saja, atau nanti saya kasih tugasnya kalian kerjakan gitu ya. Iya, Bu. Sebenarnya enak kalau punya buku Suryo itu ya. Karena lengkap. Ya. Daripada PPT saya kan cuman singkatan-singkatan sedikit. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau didiskusikan? Silahkan. Maaf Ibu, saya izin bertanya mengenai buku tadi. Untuk judulnya buku itu spesifiknya apa ya? Genetika. Untuk strata 1. Oh, baik Bu, terima kasih. Ya, ya gitu ya. Suryo, buku Suryo. Ada lagi? Halo Ibu. Iya. Bu, saya Maria Safia izin bertanya Bu. Mengenai kemandulan Bu. Itu tuh sebenarnya dari faktor genetiknya itu ada kesalahan apa gitu tidak Bu? Kalau misalnya ada, itu kesalahannya di bagian apanya seperti itu Bu? Kalau dikatakan mandul itu kalau misalnya perkawinan yang yang intens ya itu, tetapi sudah
mulai 1 tahun belum dikaruniai anak, itu kemungkinan sudah harus ada pemeriksaan. Itu banyak sekali pemeriksaan, baik itu di laki-laki dan perempuannya ya. Tapi kalau yang tadi mandul yang ini karena memang genetik, ya sudah dia memang punya kelainan itu yang tidak bisa diapa-apain, tetap nggak bisa gitu. Memang alat-alatnya nggak ada, hormonnya nggak diproduksi semuanya. Tapi kalau yang mandul yang karena belum dapat anak itu bisa jadi masalahnya di mana dulu gitu, di saluran wanitanya atau di laki-lakinya gitu, atau di kualitas sperma dan sebagainya itu berbeda-beda. Itu dokter nanti yang akan mendeteksi dari step-stepnya gitu ya. Dan proses terjadinya fertilisasi atau pembuahan itu banyak faktornya gitu ya. Bisa karena kondisi di dalamnya ataupun kualitas masing-masing. Dan ada juga faktor X yang kita tidak tahu ya, faktor yang Allah yang menentukan gitu ya. Jadi kalau semuanya sudah bagus, sudah semuanya tapi belum terus ya itu faktor X yang kata dokter itu sudah nggak bisa itu. Kalau semua udah dicoba ya dicoba aja terus itu ya. Baik Ibu, berarti Bu kalau kemandulan yang mungkin ada kesalahan di faktor genetiknya, berarti kemungkinan bisa diturunkan ya Bu? Itu yang kemandulan yang karena ini yang tadi itu karena memang nggak ada hormonnya, nggak ada, karena X aja, X0 kan, jadi bukan XX gitu, jadi udah nggak ada gennya, nggak ada apanya ya. Kalau diturunkan bisa jadi kan dari laki-laki sama perempuan, kalau dianya dapatnya X ya enggak, ya dapat X itu aja, X sama Y sama X sama X gitu. Belum tentu, kecuali kalau nanti terjadi lagi yang nolnya itu, yang tidak ada kromosomnya gitu. Yang waktu perkawinan itu nggak dapat kromosom X-nya gitu loh. Kalau dapat ya nggak apa-apa. Baik Ibu, terima kasih untuk penjelasannya Ibu. Oke. Ada lagi? Kalau sudah tidak ada, saya akhiri ya kuliah ini. Terima kasih. Nanti tugas-tugas menyusul setelah saya agak bisa konsen untuk di kuliah ya ini karena banyak persiapan akreditasi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bu. Terima kasih.